Jika Anda suka dengan pembahasannya, tolong di like, share, subscribe, and comment, karena akan menambah semangat kami untuk terus membuat video-video pembahasannya. Pada video kali ini kami mencoba membahas beberapa soal TPS orientasi DPK 2020. Semoga bermanfaat bagi adik yang sedang berjuang pada UTBK SBMPTN 2020 ini. Semangat dan beri usaha minimal. Salam sukses. Untuk soal nomor 8, diketahui ada segi 5 ABCDE yang mempunyai panjang BC di sini adalah 16 cm. Dan yang ditanya adalah segitiga ABC ini luasnya berapa? Karena di sini ada tanda siku-siku, berarti luasnya adalah alasnya BC harus dikali tingginya AB. Berarti kita harus tahu tinggi AB untuk bisa mengetahui luas ABC. Oke, pernyataan pertama menyatakan bahwasannya panjang DE adalah 15 cm. Dengan diketahui panjang DE 15 cm, apakah kita sudah bisa mengetahui tinggi AB? Tentunya belum bisa, artinya pernyataan satu saja tidak cukup. Selanjutnya kita lihat pernyataan kedua, CD adalah 12 cm. Dengan diketahuinya CD, berarti kita bisa mencari panjang BD. Kalau kita tahu panjang BD, ini pun belum bisa membantu kita untuk langsung mengetahui tinggi AB. Sehingga pernyataan 2 saja tidak cukup. Selanjutnya kita harus mencoba pernyataan 1 dan pernyataan kedua. Kalau kita gabung jadinya apa? Oke, tadi CD adalah 12 ya. Oke, sekarang kita cari BD-nya berapa sih? BD itu sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CD kuadrat. Sehingga kalau kita lihat di sini, BD-nya sama dengan akar dari 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke, kalau kita ingat triple Pythagoras, ini berarti 3/4. Berarti bisa dipastikan BD-nya sama dengan adalah 20 cm. Oke, selanjutnya kalau kita tahu panjang BD itu adalah 20 cm, berarti kita tahu panjang BE yaitu 5 cm. Karena DE 15 berarti tambah 5 lagi baru 20. Oke, sekarang kita gunakan hukum kesebangunan. Kita tarik garis ini ke sini. Ya, jika garis ini juga tegak lurus atau sejajar ya. Sini sejajar dengan yang di bawahnya, maka bisa dipastikan perbandingannya di sini adalah ini 9, ini 3. Artinya kita tahu nih tinggi E ke bawah. Yang nilainya misalnya kita kasih P, berarti kita bisa tahu nih, oh EP-nya sama dengan 3 cm. Terus bagaimana kita mengetahui AB? Di sini kalau kita ingat hukum kesebangunan, EP ini bisa dicari dengan cara AB kali CD dibagi AB tambah CD. CD-nya ada 12, EP-nya ada, maka bisa dipastikan di sini AB bisa diketahui. Kalau AB bisa diketahui, maka luas ABC bisa dicari. Artinya pernyataan 1 dan pernyataan 2 harus digunakan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan. Oke, berarti jawabannya C ya. Untuk nomor 9, di sini kita membandingkan 5 bilangan untuk mencari yang terbesar atau yang paling besar. Sekarang caranya adalah yang pertama 5/14 dikali 36%. Nah, ini biarkan saja untuk yang A.
Ya, untuk yang A kita biarkan saja. Sekarang kita lihat yang B. Yang B di sini adalah 7/28 dikali 36%. Nah, di sini caranya adalah yang 28 ini kita ubah jadi 14. Berarti dia menjadi 7/14 kali 36% dibagi 2. Karena ini adalah 14 kali 2. Oke, sehingga hasilnya adalah 7/14 kali 18%. Oke. Untuk yang C. Yang C di sini adalah 24/14. Ini kita rubah juga, 24/14 kali 9%. Ini sama dengan 24 yang kita rubah sekarang. Jadi 6 kali 4. Berarti 6/14 dikali 4 kali 9. Berarti jadinya 36%. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang D. Yang D adalah 10/28. Ini bisa disederhanakan menjadi 5/14 karena baik pembilang dan penyebutnya dibagi 2 dikali 32%. Oke, selanjutnya yang E sekarang. Yang E adalah 20/28. Ini bisa kita rubah jadi 10/14 dikali 18%. Berarti ini kalau kita rubah jadi 5, berarti 5 kali 2, 2-nya masuk ke 18. Sehingga 5/14 kali 36%. Oke, di sini ada 5/14. Ini juga 5/14, berarti ini nggak mungkin jawabannya. Karena yang paling besar itu pasti hanya 1. Kalau kita perhatikan ini 7/14 tetapi kali 18. Pasti lebih kecil. Ini 5/14 kali 32, ini juga lebih kecil. Sehingga yang terbesar adalah yang C. Untuk nomor 10, di sini menggunakan konsep rata-rata gabungan. X rata-rata sama dengan X rata-rata A dikali banyaknya pemain A ditambah X rata-rata B dikali banyaknya pemain di tim B dibagi dengan jumlah pemain A ditambah jumlah pemain B. Ya, ini kalau secara matematiknya. Oke, kalau kita mau menggunakan cara yang lebih simpel, di sini tinggal kita tulis rata-rata tim A berapa sih? 24. Ini A ya. Rata-rata tim B berapa? 29. Terus rata-rata kedua tim jika digabung adalah 26. Di sini kita cukup melihat jaraknya saja. Di sini 24 ke 26 adalah 2. 26 ke 29 adalah 3. Sehingga kalau diambil supaya dia sama dengan, karena dia harus ada di tengah-tengah ini, maka dari jumlah pemain seluruhnya adalah 100, maka pemain tim A haruslah sama dengan, kita ambil ini angkanya 3 dibagi 2 tambah 3 dikali 100. Sehingga NA adalah 2 tambah 3, 5, 100 bagi 5 adalah 20. Maka 3 kali 20 sama dengan 60. Ya, jadi kalau 2 kali 60 akan sama dengan 3 kali 40. Matriks M dinyatakan sebagai matriks singular. Matriks singular artinya matriks yang tidak mempunyai inverse.
Kenapa tidak mempunyai inverse? Karena determinan matriks M ini harus sama dengan 0. Oke, kita ingat kalau untuk mencari determinan, jika ada matriks M di sini, misalnya sama dengan A, B, C, D, maka determinannya adalah A kali D dikurangi B kali C. Nah, ini kita praktekkan dalam soal ini. Jadinya 3 min X kali 7 dikurang X plus 9 kali 5. Ini harus sama dengan 0. Kita perhatikan di sini 7 kali 3 21. 7 kali min X berarti min 7X. Di sini hati-hati ya, ada minnya, berarti min kali 5 dulu baru kali X. Jadi min 5X. Selanjutnya juga sama, min kali 5, min 5 kali 9 berarti min 45 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita pindahkan di sini 21 dikurangi 45 adalah min 24. Sama dengan min 7X dengan min 5X, kita pindahkan ke kanan jadi 12X. Sehingga nilai X yang dicari adalah sama dengan min 24 dibagi 12. Berarti adalah min 2. Itulah jawabannya. Untuk nomor 12, di sini kita menggunakan konsep perpangkatan dan distribusi matematika. Jadi kalau kita tuliskan di sini ada 5 pangkat 2020 dikurang 5 pangkat 2019 harus dibentuk menjadi A kali B pangkat C. Oke, di sini ada yang mirip nih. Kita taruh luar saja 5 pangkat 2019 sehingga dikali dengan 5 pangkat 1 dikurang 1. Ya, kalau kita lihat di sini 5 pangkat 2019 dikali 5 pangkat 1 adalah 5 pangkat 2020. Sedangkan 5 pangkat 2019 dikalikan 1 ya tetap 5 pangkat 2019. Sehingga kalau kita lihat di sini ada 5 dikurangi 1. Berarti adalah 4 dikali 5 pangkat 2019. Ini sudah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Hanya yang ditanya adalah A tambah B tambah C. Berarti A-nya 4 tambah B-nya 5 tambah C-nya 2019. Sehingga jawabannya adalah 2028. Untuk nomor 13 menggunakan konsep sudut pada segi 4 selalu 360 derajat. Sudut A memiliki besar 20 derajat kurang dari rata-rata ketiga sudut lainnya. Misalnya ketiga sudut lainnya rata-ratanya adalah 3X. Sehingga sudut A adalah X derajat dikurangi 20. Ini adalah sudut A. Total mereka harus 360 derajat. Sehingga kalau ini kita kumpulkan berarti 3X rata-rata ditambah X rata-rata sama dengan 360 ditambah 20 karena min 20 pindah kanan jadi positif. Sehingga di sini adalah 4X rata-rata sama dengan 380 atau X rata-ratanya sama dengan 95 derajat. Tapi hati-hati, ini bukan sudut A. Sudut A tadi kita harus ingat sudut A adalah X rata-rata dikurang 20. Berarti 95 dikurang 20 sama dengan 75 derajat. Untuk nomor 14 di sini kita melihat perbandingan
jumlah siswa laki-laki 25 orang dan perempuan 20 orang akan mengadakan bakti sosial. Guru-gurunya juga akan ikut bakti sosial dengan jumlah guru laki-laki sama dengan jumlah guru perempuan. Perbandingan seluruh laki-laki dan perempuan adalah 6:5. Yang di sini dinyatakan adalah jumlah guru laki-laki. Ingat, jumlah guru laki-laki itu sama dengan jumlah guru perempuan. Maka kalau kita nyatakan jumlah guru laki-laki adalah X, di sini ditambah jumlah siswa laki-laki yaitu 25 banding jumlah guru perempuan X juga karena jumlahnya sama dengan guru laki-laki ditambah 20, ini harus jadinya 6:5. Sehingga seperti biasa kita tinggal kali silang. Jadi ini dikalikan ke atas, jadi 5 kali X plus 25 sama dengan 6 kali X plus 20. Sehingga hasilnya di sini adalah 5X ditambah 125 sama dengan 6X ditambah 120. Sehingga kalau 5X nya kita pindahkan ke kanan dan 120 nya kita pindahkan ke kiri, jadinya adalah 125 kurang 120 sama dengan 6X kurang 5X. Sehingga X itu sama dengan 5. Berarti jumlah guru laki-laki ini adalah 5. Ini pernyataan untuk P-nya. Dan Q-nya 5 juga. Kesimpulannya P sama dengan Q. Untuk nomor 15 di sini di dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah dan 5 bola biru. Dari dalam kantong diambil 5 bola sekaligus secara acak. Berarti menggunakan konsep kombinasi karena acak. Kombinasi dari N anggota diambil R. Dinyatakan sebagai N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Ini kita gunakan untuk menyatakan P. P itu banyaknya cara terambilnya 2 bola merah. 2 bola merah dari 4 berarti C42 dikali dengan 3 bola biru dari 5 bola biru berarti C3 ya. Oke, selanjutnya untuk Q di sini terambilnya 3 bola merah berarti C43 dikali dengan terambilnya 2 bola biru berarti C52. Nah, sekarang ini kita jabarkan menjadi 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 adalah 2 faktorial dikali 2 faktorial. Selanjutnya di sini 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 adalah 2 faktorial dikali 3 faktorial. Selanjutnya untuk Q 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 adalah 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali di sini adalah 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 adalah 3 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau kita perhatikan ini dengan ini sama, sehingga bisa kita abaikan. Yang kita perhitungkan hanya yang di depannya ini. Kita jabarkan lagi di sini 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 kali 1 kali 2 faktorial. Yang di sini berarti 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 1 kali 3 faktorial. Itu 2 faktorial dibagi 2 faktorial jadi 1, 3 faktorial dibagi 3 faktorial jadi 1. Selanjutnya 4 kali 3 adalah 12, 12 bagi 2 adalah 6. 4 bagi 1, 4. Berarti ini 6 lebih besar dari 4 atau P lebih besar daripada Q. Untuk nomor 16 di sini menggunakan konsep perbandingan.
Suatu proyek akan diselesaikan dalam 24 hari oleh 10 pekerja. Jika proyek tersebut akan diselesaikan dalam 16 hari, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P adalah tambahan pekerja. Oke, kita lihat di sini. Konsepnya adalah berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik, dia menggunakan konsep adalah A kali B sama dengan C kali D. Jadi kita tinggal tulis saja di sini 24 kali 10 sama dengan P kali 16. P ini adalah pekerjanya. Sehingga 24 kali 10 bagi 16 sama dengan jumlah pekerja yang dibutuhkan. Kalau kita lihat di sini 24 dengan 16 sama-sama bisa dibagi 8 ya. Sehingga di sini adalah 3 kali 10 bagi 2 sama dengan P. Sehingga P-nya sama dengan 10 bagi 2 5, 5 kali 3 adalah 15. Jumlah pekerja awal adalah 10 orang. Berarti penambahan pekerja adalah 15 dikurang 10. Ini 5 pekerja. Dan ini adalah pernyataan untuk P. P adalah 5. Q sama dengan 5. Berarti sama dengan P sama dengan Q. Demikianlah pembahasan soal